Bapa yang kami kenal melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu, menyadari, mengetahui bahwa kami hanyalah makhluk lemah dan terbatas, menolong diri saja tak mampu, apalagi mengandalkan diri kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu menyadari bahwa kami tak mampu. Kami membutuhkan Engkau. Tolonglah setiap kami dan pimpinlah setiap kami. Sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan setiap kami dapat bersama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami di dalam pemberitaan firman ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara, pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diberi tema tentang hamba yang munafik. Hamba yang munafik. Mari kita sama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-13 hingga yang ke-17. Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-17. Saudara, kita akan membacakannya secara silih berganti. Saya rindu kaum laki-laki kita membacakan ayatnya yang ke-13 dan kaum perempuan kita bisa membacakan ayatnya yang ke-14. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-17. Markus pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-13 hingga yang ke-17. 1, 2, 3. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca bagian daripada firman Tuhan ini, dimulai dengan sebuah drama yang mungkin dapat kita simpulkan dengan satu kalimat yang tentu tidak asing bagi setiap kita. Musuh dari musuhku adalah temanku. Saudara pernah mendengar ini? Saudara tentu pernah mendengar pepatah ini. Musuh dari musuhku adalah temanku. Pepatah ini sering sekali dipakai oleh politikus-politikus maupun orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia entertain. Kita tahu bahwa bagian ini juga tergambar ketika kita membaca bagian daripada firman Tuhan hari ini. Saudara, ketika kita memulai drama yang baru di dalam perikop ini, kita dihantarkan dengan sebuah kejadian yang tidak biasa. Kejadian tersebut adalah orang-orang atau Herodian, yang disebut dengan Herodian, itu datang dan mereka berkoalisi dengan orang-orang Farisi. Saudara, orang-orang Herodian adalah orang-orang yang pro dengan Herodes. Adalah orang-orang yang pro dengan pemerintah. Adalah orang-orang yang pro dengan Romawi. Dan hari itu, bangsa, umat Allah
itu di bawah penjajahan Romawi. Artinya Herodian secara tidak langsung adalah musuh dari umat Allah pada masa itu. Secara politik mereka adalah musuh dari umat Allah. Sebaliknya bertemu, berkoalisi dengan pemimpin agama dari orang-orang yang terjajah, yaitu orang-orang Farisi. Mereka adalah pemimpin agama yang dari umat Allah pada masa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ketika kita melihat bagian ini, atau ketika kita membaca Alkitab, atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kecenderungan kita melihat orang-orang Farisi itu langsung negatif. Kita langsung memandang mereka secara rendah, memandang mereka secara negatif. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita benar-benar melihat makna kehadiran mereka, maka saudara kita akan menemukan bahwa sesungguhnya orang Farisi adalah umat Allah yang spesial. Orang-orang yang justru dipakai oleh Allah menjaga kaum sebangsanya pada masa itu supaya tidak lari dari jalannya Allah. Itu fungsinya mereka. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam Alkitab itu juga diperlihatkan bahwa orang-orang Farisi punya kecenderungan untuk apa? Untuk beroposisi dengan Yesus Kristus. Dan bagian yang kita baca ini menjadi satu bagian yang sangat nyata. Mereka bersedia untuk berkoalisi dengan musuh bebuyutan mereka untuk menjebak dan menjerat Yesus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menunjukkan kepada kita satu hal. Menunjukkan kepada kita bahwa ada satu kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan sikap ini. Yaitu munafik. Munafik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara mengikuti ibadah tadi pagi atau mengikuti ibadah minggu yang lalu, saudara akan bersama-sama merenungkan Markus pasal yang ke-11. Minggu yang lalu Musa sudah membahas bagaimana umat Allah yang berdaun lebat dan bagaimana umat Allah yang menghasilkan buah. Yesus tidak ingin hanya sekedar berdaun lebat. Tidak. Yesus ingin menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, goal dari sebuah tanaman adalah menghasilkan buah. Itu tujuan dia. Itu goal terakhirnya dia. Kalau dia hanya sibuk untuk punya daun yang banyak, daun yang hijau, yang kelihatannya segar, itu dia belum mencapai goal daripada kehadirannya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengindikasikan atau menyebut daripada pohon yang tidak berbuah itu dengan istilah stagnan. Benar? Dia berhenti bertumbuh. Dia berhenti bertumbuh. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu pohon yang berhenti bertumbuh itu dilanjutkan dengan narasi Yesus menyucikan bait Allah. Saudara, menyucikan bait Allah mungkin sering kali kita lihat sebagai apa? Sebagai Yesus membersihkan tempat itu supaya orang-orang non-Yahudi bisa beribadah. Benar. Benar. Tapi saudara harus ingat, sebelumnya Yesus membahas tentang orang percaya yang tidak bertumbuh. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menyucikan bait Allah, sesungguhnya pada saat itu juga Yesus sedang ingin mengatakan siapa bait Allah itu. Bait Allah itu adalah orang percaya.
Ketika engkau stagnan, maka Yesus datang menyucikan, membersihkan, mengobrak-abrik hidupmu. Supaya apa? Bangun. Supaya kau bangun dari tidurmu. Supaya kau kembali untuk dapat berjalan di jalannya Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus menyucikan bait Allah, besoknya Yesus datang dan mengajar bagian yang baru saja kita baca. Narasi ini dibuka atau perikop atau ayat ini, pasal ini dibuka dengan pasal 1 hingga yang ke-12. Saudara, ketika kita melihat pasalnya yang pertama hingga yang ke-12, kita dapat melihat di sana ditemukan bahwa Yesus sedang membicarakan tentang penggarap-penggarap yang tidak mengerjakan panggilannya. Penggarap-penggarap yang tidak mengerjakan panggilannya. Saudara, penggarap-penggarap ini dipercayakan tanah oleh sang pemilik tanah, oleh sang tuan. Dia dipercayakan tanah itu untuk dikelola. Dia dipercayakan tanah itu untuk menghasilkan. Namun setelahnya, penggarap-penggarap ini digambarkan apa oleh Tuhan Yesus? Mereka mengambil hasilnya untuk siapa? Untuk diri mereka sendiri. Mereka mengambil hasil daripada apa yang mereka tidak miliki untuk diri mereka sendiri. Bukan untuk mengembalikannya kepada sang pemilik tanah, sang empunya, bukan. Dan menariknya setelah itu Yesus mengatakan bahwa sang Tuhan mengutus. Dia mengutus hamba-hambanya dan dia mengutus anaknya sebelum Tuhan itu datang sendiri. Dia mengutus hambanya dan anaknya yang tunggal. Dan sesungguhnya saudara, kita tahu bahwa ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Gambaran bagaimana orang Farisi yang dipercayakan oleh Tuhan, tapi mereka tidak mengerjakan panggilan mereka. Bukan hanya gak mengerjakan panggilan mereka, mereka merebut umat. Saudara, kalau saudara memperhatikan dengan baik ayat yang ke-12. Saudara lihat di dalam Alkitab ayat yang ke-12. Disebutkan apa? Mereka berusaha untuk mengalahkan Yesus. Ngapain? Supaya tidak semakin banyak orang yang ikut Yesus. Saudara, mereka dipercayakan umat oleh Allah. Mereka dipercayakan umat oleh Allah. Mereka dipercayakan untuk mengelola umat itu. Membawa umat itu memandang kepada Allah. Bertumbuh di dalam Allah. Tapi sayangnya mereka justru tidak mempersembahkan hasilnya kepada Allah. Mereka gak mau. Mereka mau untuk siapa? Untuk pemujaan dirinya. Untuk keuntungan dirinya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita merenungkan kata yang dipakai oleh Markus, munafik. Ini bukan berbicara tentang hanya sekedar tentang pemimpin-pemimpin agama, bukan. Bukan hanya sekedar orang Farisi, bukan. Tapi berbicara tentang kita. Berbicara tentang karakter yang harusnya tidak kita miliki sebagai umat. Karakter kemunafikan pertama yang ditunjukkan oleh Markus adalah bekerja di ladang Tuhan, namun bukan untuk Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, namun bukan untuk Tuhan. Itu karakter munafik pertama yang Markus ingin bahas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak semua dari kita mungkin hari ini pelayanan. Tapi semua dari kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi saya bertanya kepada kita.
Apa yang dipercayakan oleh Tuhan harusnya dipersembahkan kepada? Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Semua harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kita ketika dipercayakan sesuatu, kita kelola itu baik-baik. Kita minta Tuhan, kita doa, minta sama Tuhan. Tuhan, biarkan aku bekerja dengan baik. Berikan rezeki kepadaku. Buat aku supaya dapat bertumbuh di dalam pekerjaan usahaku, di dalam keluargaku. Tuhan, Engkau berikan anak kepadaku, izinkan aku untuk membesarkan mereka. Setelah semuanya jadi, apa yang kita lakukan? Adakah kita persembahkan semuanya itu untuk Tuhan? Bukankah kalau anak kita mau menjadi hamba Tuhan, kita tahan-tahan mereka? Bukankah kalau pekerjaan kita sedikit saja hari itu dipakai untuk melayani Tuhan, bukankah kita tidak rela? Saudara, kita bekerja di ladang Tuhan, tapi bukan untuk Tuhan. Ironis sekali. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini membawa kita kepada karakter yang kedua, yang juga diperlihatkan oleh Markus. Saudara, setelah Markus membahas orang Farisi yang mirip sekali dengan penggarap ini, Markus melanjutkan perikop ini dengan karakter daripada orang Farisi itu. Saudara, ketika kita melihat bagaimana orang Farisi dan Herodian ini mengutus satu orang datang kepada Tuhan, kita melihat satu orang itu memulai dengan apa? Memulai dengan pujian kepada Tuhan. Saudara, lihat di ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, orang itu datang kepada Yesus, dia memuji Yesus. Namun saudara, ini bukan sembarang pujian. Bukan. Kalau saudara teliti baik-baik, pujian yang telah disetting ini, ingat, Herodian dan juga orang-orang Farisi sudah merencanakan. Dan mereka mengutus orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Memuji Tuhan Yesus itu juga bagian daripada rencana. Dan saudara tahu 4 pujian yang dipakai di sana sebenarnya adalah 4 pujian mesianik yang pernah Allah sampaikan melalui Yesaya dan juga Mika. Artinya secara tidak langsung orang yang datang kepada Tuhan ataupun orang yang merencanakan ini sebenarnya secara tidak langsung ingin bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Mesias yang dijanjikan. Engkau adalah juru selamat yang dijanjikan kepada bapa leluhur kami. Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa pujian itu hanyalah lip service. Apa yang keluar dari mulut itu tidak sungguh-sungguh menjadi pengakuan hidup daripada orang Farisi. Kalau mereka percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan mengakui Dia sebagai Tuhan, maka seharusnya mereka memujanya, bukan? Tapi saudara, bahkan firman Allah dipakai untuk memuji Tuhan, namun mereka tidak mengakuinya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop ini sama seperti disinggung di perikop selanjutnya oleh orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki ini datang kepada Tuhan Yesus. Bertanya soal apa? Soal kebangkitan tubuh.
Tapi Markus sekali lagi mencatat, orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, karakter munafik yang kedua itu apa? Karakter munafik yang kedua itu adalah memuji Tuhan, namun tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Saudara, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan bukan berbicara soal, oh saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya satu-satunya. Saya memiliki KTP dan saya mengafirmasi KTP saya sebagai orang Kristen. Bukan. Bukan. Saudara, itu bukan mengakui. Saudara, eja baik-baik. Mengakui. Menjadikan apa yang disampaikannya itu sebagai pribadinya. Itu mengakui. Itu mengakui. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menariknya di hari ini, apa karakter yang terlihat, apa action yang terlihat dari memuji Tuhan namun tidak mengakuinya? Action yang terlihat adalah ketika hidup kita di dalam gereja, di luar gereja, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, semuanya memiliki drama yang berbeda. Peran yang berbeda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen masa ini kuat sekali dengan omong kosongnya. Mulutnya begitu besar mengobar-ngobarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi gak pernah terwujud dalam hidupnya. Gak pernah. Gak pernah. Dan Yesus menyebut itu sebagai hamba yang munafik. Munafik. Saudara, karakter ini membawa kita kepada karakter yang ketiga. Yaitu mengerti namun tidak mau terima. Mengerti namun tidak mau terima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat teks yang baru saja kita baca ini, drama ini dilanjutkan dengan Yesus menjawab pertanyaan orang itu. Dengan apa? Setelah Yesus mengatakan, mengapa engkau mencobai aku? Yesus meminta apa? Koin dinar. Saudara, mengapa Yesus meminta koin dinar? Mengapa Yesus meminta koin dinar? Saudara pernah bertanya itu? Tentu karena harga pajak masa itu menggunakan dinar satuannya. Tapi lebih daripada itu. Saudara, ketika membaca dan menggali perikop ini dan kemudian melihatnya pada konteks masa itu, saudara, menarik sekali dan menyenangkan sekali. Yesus menjawab jebakan yang diberikan kepadanya dengan satu hal yang begitu apik, begitu menakjubkan sekali. Yesus meminta dinar, lalu bertanya, siapa dan tulisan apa yang ada pada dinar ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seandainya kita melihat pada konteks masa itu, saudara akan menemukan bahwa Yesus menjawab dengan luar biasa sekali. Dia meminta dinar. Karena hanya di koin dinar itu ada muka daripada kaisar. Kalau saudara melihat koin lainnya,
Gambaran yang ada di sana adalah gambaran apa? Dewa yang dipercayai oleh orang-orang Roma. Alat yang dipakai oleh orang-orang Roma. Tapi satu koin ini, dinar, ada gambar daripada kaisar. Saudara, ini maknanya apa? Tentu Tuhan Yesus bukan hanya ingin mengatakan bahwa ini loh gambarnya. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus mempertanyakan apa? Siapa dan tulisan apa yang ada dalam koin ini? Saudara tahu apa tulisan yang ada di dalamnya? Tulisan itu berbunyi, Tiberius, Kaisar Tiberius, putra dewa yang mereka percayai pada saat itu, yaitu Agustus. Putra tunggal dewa, Agustus. Saudara, menarik sekali. Ketika Yesus mengatakan siapa dan tulisan apa yang ada di koin ini. Kemudian mereka menjawab dan kemudian Yesus menjawab. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di saat yang bersamaan, Yesus ingin mengatakan apa? Yesus ingin mengatakan bahwa dialah anak tunggal Allah yang sejati. Dialah anak Allah yang sejati. Dia pakai cara yang luar biasa dengan koin. Dengan koin, saudara. Dan ketika dia menjawab hal itu, berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Pada saat itu sebenarnya Yesus sedang ingin mengatakan dua hal. Yesus ingin mengatakan bahwa engkau akan menyerahkan saya kepada kematian. Saudara, Yesus dengan koin itu, Yesus memberitahukan tentang kematiannya, tentang penyerahannya yang akan terjadi dengan koin. Dan di saat yang bersamaan Yesus sedang ingin mengatakan apa? Engkau cerminan Allah. Kita yang hari ini disebut Kristen, cerminan Allah. Harusnya kita mempersembahkan diri kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Saudara, poin yang ketiga adalah mengerti namun tidak mau terima. Saudara, mungkin kita bisa mengatakan bahwa bisa jadi orang-orang Farisi pada saat itu tidak mengerti. Well, itu sangat bagus. Karena mereka tidak terlalu mengerti. Tapi saudara bisa melihat ayatnya yang ke-11 dan 12. Sekalipun mereka mengerti perumpamaan tentang penggarap kebun itu adalah diri mereka, mereka tidak mau terima. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih parah lagi kalau seandainya kita hari ini sudah mengerti sedemikian rupa, tapi tidak mau terima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dikenal sebagai orang-orang yang pintar. Orang-orang yang belajar. Saya sempat sharing dengan rekan-rekan yang pelayanan di Sumba. Pelayanan misi di Sumba pada saat itu. Saya mengatakan bahwa mimbar GKY Peluit itu tidak sembarang orang bisa naik. Kenapa? Karena jemaatnya kritis banget. Pintar banget. Menggali firman Tuhan gak perlu hamba Tuhan. Jemaat-jemaat GKY Peluit itu jago menggali firman Tuhan. Jago. Tapi saudara, ironi sekali kalau kita hanya dicap sebagai orang yang jago menggali firman Tuhan.
Ironis sekali. Kalau kita bangga dengan itu, bodoh banget kita itu. Bodoh. Harusnya kita bangga ketika kita dikenal sebagai apa? Pelaku firman. Bukan hanya pandai menggali, bukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengerti banyak hari ini. Pertanyaannya, seberapa banyak yang sudah kita kerjakan? Seberapa banyak? Kalau kita mengerti namun tidak mengerjakan, namun tidak menerimanya, maka pantaslah kita disebut sebagai hamba yang munafik. Pantaslah kita dicap seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita mau terus bertahan dengan identitas sebagai hamba yang munafik, atau kita berusaha untuk berubah menjadi yang sejati. Saudara, itu keputusan pribadi lepas pribadi. Mau menjadi yang munafik atau mau berubah untuk menjadi yang sejati. Bagaimana untuk menjadi yang sejati? Saudara, serahkan diri kita dan jalankan perintah. Serahkan diri, jalankan perintah. Saudara, penyerahan diri itu bukan berbicara sekedar persembahan, bukan. Penyerahan diri adalah menafikan diri kita atau menyangkal diri kita untuk dapat mengadopsi sesuatu dari luar masuk ke dalam diri kita. Menyangkal diri kita untuk mengadopsi karakter-karakter Kristus masuk dalam diri kita, sehingga kita dapat mencerminkan Kristus bagi setiap orang yang ada. Itulah penyerahan diri. Dan melalui penyerahan diri itulah baru kita bisa menjalankan setiap perintah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan ketika kita menjalankan semua perintah Tuhan, perlu ingat satu hal. Awasi hati. Awasi hati. Kenapa perlu awasi hati? Sederhana, saudara. Ketika kita bermegah, puas dengan banyaknya daun kita, maka kita lupa tujuan kita belum selesai. Kita akan stagnan. Maka kita perlu awasi hati kita. Awasi terus. Ketika kita stagnan, cepat-cepat berubah. Cepat-cepat meminta Roh Kudus untuk mengobrak-abrik hidup kita. Daripada tunggu Yesus mengutuk kita. Saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali bukan untuk memanggil-manggil lagi. Bukan. Kita semua tahu itu bukan. Kedatangan Yesus kedua kali adalah untuk penghakiman. Penghakiman akhir. Kesempatan kita kapan? Sekarang. Sekarang. Serahkan diri kita, jalankan perintah, awasi hati kita. Saudara, saya mau menutup dengan satu hal yang mungkin saudara-saudara pernah lihat. Saudara-saudara pernah lihat ini? Saudara pernah lihat ini? Apa ini? Sarung tangan. Saudara, selain sarung tangan ini, selain untuk menutup tangan, ini fungsinya bisa pakai untuk apa lagi? Untuk apa? Cat rambut. Ini bisa fungsinya buat apa lagi? Ini cukup besar. Tadi Lausa Lewi bilang, besar ya sarung tangannya ya. Iya besar. Ini bisa masukin kue nih, gantiin plastik.
Berfungsi gak? Berfungsi. Berfungsi. Tapi dia tidak akan pernah sebernilai identitasnya. Apa identitasnya? Dia tidak akan pernah sebernilai ketika tangan itu masuk dan menjadikan dia ada fungsinya. Engkau bisa memakainya untuk bungkus kue dan hal lainnya. Benar. Tapi dia nilainya sungguh akan terwujud ketika kita memasukkan tangan kita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, nilai kita yang sesungguhnya akan terwujud ketika ada Tuhan dalam diri kita. Ketika kita mengerjakan tugas Tuhan dalam diri kita. Kalau tidak, kita mungkin bisa melakukan hal yang lain. Kita mungkin bisa berguna untuk hal yang lain. Tapi kita tidak akan pernah mendapatkan nilai itu. Karena nilai itu satu-satunya hanya ada ketika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Mari kita berdoa. Saudara, saya mau mengundang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari saudara, di waktu yang sedikit ini, kita sama-sama berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi berbicara di hadapan Tuhan. Di mana kita sekarang? Di mana? Beritahu dia. Barang siapa yang mengaku di hadapannya, dia akan menolong setiap kita. Itu janji yang diberikannya kepada kita. Maka saudara, selidikilah, tiliklah hati setiap kita saat ini. Di mana kita berada? Di mana? Pakai kesempatan yang singkat ini berbicara dengan dia. Dalam keheningan ini kami datang berbicara kepada Engkau. Kepala yang tertunduk malu mengakui bahwa diri kami seringkali gagal dalam hidup ini. Pandangan yang kosong memperlihatkan bagaimana setiap kami tidak bisa tanpa Engkau. Karena itu kami datang di hadapan-Mu ya Allah. Kami datang memohon kepada Engkau. Kami lemah dan terbatas. Bahkan lebih sering kami menuruti kedagingan kami. Bukan hanya kedagingan kami. Lebih sering kami sengaja mengalah terhadap kedagingan kami. Lebih sering kami memupuk, memberi makan setiap nafsu jahat kami. Kami datang di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu berbicara kepadamu. Tuhan, Engkau berjanji mendengarkan kami. Maka dengarlah setiap anak-anak-Mu yang telah berseru di hadapan-Mu. Kami tidak ingin menjadi anak-anak, menjadi hamba-hamba munafik yang ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan pun menolak kami. Kami tidak ingin. Kami ingin ketika kami bertemu dengan Engkau, ketika Engkau datang nanti, Engkau senyum kepada kami. Dari kejauhan Engkau memanggil kami.
masuk berbagian dalam kerajaan. Tuhan, kami sangat rindu kami menjadi hamba yang sejati itu. Urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karena tanpa Roh-Mu yang kudus, kami tak mampu melakukannya. Di dalam satu nama pribadi yang kekal itu kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.